Produk pinjaman Bank BRI. Salah satunya adalah halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarga di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, amin. Nah, apa kabar teman-teman? Lama saya tidak membahas dunia perbankan ya, karena beberapa kesibukan belakangan ini, apalagi di bulan Agustus ini cukup padat sekali jadwal di kantor. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi informasi tutorial masih di dunia perbankan, sharing ilmu. Saya ingin sharing ilmu kepada teman-teman yang belum tahu agar menjadi tahu, dan yang udah tahu agar semakin tahu. Nah, gimana caranya? Hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di Bank BRI. Nah, bagi teman-teman yang di tengah pandemi ini mungkin agak sulit ya teman-teman yang untuk mengajukan pinjaman. Saya akui memang semua perbankan sedang menekan angka pencairan kredit dikarenakan pandemi ini. Disebabkan apa? Karena mungkin omset yang turun menyebabkan banyak pencairan di semua perbankan ini yang mengalami penurunan ya teman-teman. Nah, tapi di tengah pandemi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kredit baru dicairkan, termasuk pinjaman Bank BRI. Jadi pinjaman Bank BRI itu lebih selektif teman-teman. Di tengah pandemi ini saya akui lebih selektif, sehingga bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di Bank BRI di tahun 2020 ini mungkin agak sedikit lama menunggu karena mungkin proses verifikasi yang agak lumayan memakan waktu. Nah, jadi saya sempat bekerja di Bank BRI sekitar tahun 2012 sampai 2017, lumayan agak lama juga. Nah, di BRI itu untuk pinjamannya itu kalau mau pengajuan bisa lewat unit, nggak harus lewat cabang. Nah, kalau lewat unit itu ada berbagai produk pinjaman Bank BRI. Salah satunya adalah KUR BRI. Kemudian ada Kupedes BRI. Kemudian ada GBT. Kemudian kalau di unit cuma itu aja. Kalau di cabang ada KUR Retail. Nah, jadi kalau di unit, jadi teman-teman kalau unit itu yang ada di masing-masing desa biasanya atau kecamatan minimal satu udah ada unit Bank BRI. Jadi kalau di unit BRI itu pinjaman Bank BRI itu ada KUR BRI Mikro, jadi plafon maksimal sampai dengan 25 juta. Kemudian ada Kupedes, itu maksimal plafon tergantung jaminan yang diagunkan. Kemudian GBT itu Kupedes juga, salah satu anggota Kupedes. GBT itu adalah untuk pegawai aktif ataupun untuk para pensiunan. Jadi pinjaman Bank BRI yang di unit itu ada 3. Kalau di cabang nambah 1, KUR Retail. Apa bedanya dengan KUR Mikro? Kalau KUR Retail itu minimal plafon, maksimal plafon bisa sampai 500 juta tergantung anggunan yang diberikan juga. Jadi dari keempat pinjaman Bank BRI ini semuanya diwajibkan menggunakan jaminan. Nah, kan KUR Kak, itu bantuan pemerintah, kenapa dijaminkan? Nah, sebenarnya untuk mitigasi aja teman-teman, untuk sebagai kenapa KUR diberikan jaminan oleh Bank BRI itu dikarenakan sebagai bentuk rasa tanggung jawab teman-teman aja yang mengajukan pinjaman agar mempunyai itikat baik. Artinya, saya ada pinjaman di BRI, ada agunan di BRI, maka saya akan mengangsur. Kalau nggak mengangsur bagaimana? Kalau nggak mengangsur, jaminan itu tidak akan keluar teman-teman. Kalau teman-teman mengangsur kan jangka waktu pinjaman lunas itu agunan diberikan kepada teman-teman. Kalau nggak lunas, ya nunggu sampai lunas. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengajukan pinjaman KUR di BRI unit dan BRI cabang itu prosedurnya sama aja, sama-sama menggunakan jaminan ya teman-teman untuk pinjaman di Bank BRI. Nah, ada nggak pinjaman yang nggak menggunakan jaminan? Ada teman-teman. Salah satunya adalah kartu kredit Bank BRI.
Nah, jadi KUR BRI Mikro, Retail, Kupedes, GBT, dan kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu pinjaman Bank BRI yang tanpa menggunakan agunan. Tapi untuk proses kartu kredit ini cukup lumayan agak sulit menurut saya teman-teman, karena teman-teman wajib mempunyai slip gaji 3 bulan terakhir dan lain-lain. Itu akan di-scoring oleh pihak Bank BRI untuk diberikan plafon limit kredit kartu kredit ya, limit kredit dari kartu kredit bagi masing-masing nasabah. Nah, itu saja informasi dari saya mengenai pinjaman di Bank BRI. Ada beberapa, tadi saya sebutkan 5 pinjaman termasuk kartu kredit Bank BRI. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menggali informasi, dan nanti akan saya jabarkan apa-apa saja yang syarat yang harus kita serahkan untuk kita bisa mengajukan pinjaman di Bank BRI di video selanjutnya. Itu saja dari saya sepintas tentang pengetahuan pinjaman Bank BRI. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.